Hai hai hai, jumpa lagi dengan Ayo Jelajah Matematika. Kali ini edisi yang ke-31. Pada penjelajahan kali ini, kita akan menjelajah tentang kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar. Bersama saya, Ibu Endang Yayu Sriwidyastuti dari SMP Negeri 2 Candi, Sidoarjo. Mari kita mengingat kembali materi yang sudah kalian pelajari waktu di sekolah dasar, yaitu faktor dan kelipatan bilangan bulat. Misalkan A dan B bilangan bulat. Bilangan B dikatakan faktor dari A jika dan hanya jika A habis dibagi B atau B habis membagi A. Bilangan A dikatakan habis dibagi B dengan B tidak sama dengan 0 jika ada bilangan bulat K sehingga berlaku A sama dengan K kali B atau A merupakan kelipatan dari B. Sekarang, perhatikan perkalian bilangan berikut ini. Bilangan 12 dapat diperoleh dari perkalian 1 kali 12 sama dengan 12. 2 kali 6 sama dengan 12. 4 kali 3 sama dengan 12. 6 kali 2 sama dengan 12. 12 kali 1 juga sama dengan 12. Nah, dengan demikian, faktor dari 12 adalah bilangan perkalian yang masihkan 12 ini, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Dan dengan kata lain, 12 habis dibagi 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Jadi, 12 juga merupakan kelipatan dari bilangan 12, 6, 4, 3, 2, dan 1. Mari kita memahami lebih jauh tentang apa itu kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kelipatan dari suatu bilangan adalah bilangan-bilangan yang merupakan hasil perkalian dari bilangan tersebut dengan bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Atau disebut juga bilangan asli. Contoh 1. Kelipatan 3. Berapakah kelipatan 3? Ya, berarti kelipatan 3 diperoleh dari mengalikan 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 3, 3 kali 4, 3 kali 5, dan seterusnya. Jadi, kelipatan 3 nilainya adalah 3 kali 1, 3, 3 kali 2, 6, 3 kali 3, 9, 3 kali 4, 12, 3 kali 5, 15, dan seterusnya. 18, 21, 24, 27, 30, dan seterusnya. Bagaimana dengan kelipatan 4? Berarti kita kalikan 4 dengan bilangan bulat positif, yaitu 4 kali 1, 4 kali 2, 4 kali 3, 4 kali 4, 4 kali 5, dan seterusnya. Sehingga diperoleh 4 kali 1, 4, 4 kali 2, 8, 4 kali 3, 12, dan seterusnya. Sehingga kelipatan 4 sama dengan 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, dan seterusnya. Nah, kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 berarti adalah
bilangan yang sama dari kelipatan 3 dan kelipatan 4. Di sini yang sama adalah 12 dan 24, 24 dan seterusnya, masih banyak lagi. Jadi kemungkinan di sini nanti setelah 12, 24 berarti 36, 48 dan seterusnya. Itu merupakan kelipatan persekutuan dari 3 dan 4. Bagaimana dengan kelipatan persekutuan terkecil dari 3 dan 4? Yaitu kita ambil kelipatan persekutuan 3 dan 4 yang paling kecil, yaitu 12. Jadi, kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Contoh yang kedua. Kelipatan 2. Kelipatan 2 berarti diperoleh dari mengalikan 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. 2 kali 4, 8. Dan seterusnya hingga diperoleh 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, dan seterusnya. Tak terhingga. Nah, bagaimana dengan kelipatan 6? Nah, kelipatan 6 berarti 6 kali 1, 6. 6 kali 2, 12. 6 kali 3, 18. 6 kali 4, 24. 6 kali 5, 30 dan seterusnya. 36, 42 dan seterusnya. Kelipatan persekutuan dari 2 dan 6 berarti yang sama. Dari bilangan ini kita cari yang sama, yaitu 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 2 dan 6 berarti adalah bilangan kelipatan persekutuan dari 2 dan 6 ini yang paling kecil. Dari 6, 12, 24, 30, dan seterusnya. Yang paling kecil adalah 6. Jadi kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 2 dan 6 adalah 6. Mari kita lanjut dengan faktor persekutuan terbesar yang biasa disingkat dengan EPB. Perhatikan contoh berikut ini. 1. Faktor dari 8. Bagaimana cara menentukan faktor dari 8? Maka kita cari perkalian yang menghasilkan bilangan 8. 1 kali 8 sama dengan 8. 2 kali 4 sama dengan 8. Berarti bilangan berikut ini merupakan faktor dari 8. Jadi, faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. 1, 2, 4, dan 8. Sekarang kita lanjut dengan faktor 12. Dengan cara yang sama, kita cari perkalian yang menghasilkan 12. 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Jadi bilangan ini merupakan faktor dari 12. Faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Faktor persekutuan dari 8 dan 12 adalah bilangan yang sama di antara ini. Di sini, yang sama adalah bilangan 1, 2, dan 4. Jadi faktor persekutuan dari 8 dan 12 adalah 1, 2, dan 4. Bagaimana dengan faktor persekutuan terbesar? Ya, untuk menentukan faktor persekutuan terbesar atau EPB-nya, dari bilangan 1, 2, 4 ini kita pilih yang paling besar, yaitu 4. Jadi faktor persekutuan terbesar atau EPB dari 8 dan 12 adalah 4. Mari kita lanjut dengan contoh yang kedua. Faktor dari 30. Siapa saja faktor 30?
Mari kita buat perkalian yang menghasilkan 30. 1 kali 30, 2 kali 15, 3 kali 10, dan 5 kali 6. Maka faktor dari 30 adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Nah, sekarang bagaimana dengan faktor 75? Dengan cara yang sama, kita cari perkaliannya. 1 kali 75 menghasilkan 75. 3 kali 25 juga menghasilkan 75. Dan 5 kali 15 akan menghasilkan 75. Atau dengan kata lain, 75 dibagi 1, 75. Kita cari bilangan pembaginya. 75 dibagi 3 sama dengan 25. 75 dibagi 5 sama dengan 15. Nah, bilangan-bilangan ini merupakan faktor dari 75. Jadi, faktor 75 adalah 1, 3, 5, 15, 25, dan 75. Seperti di sini. Nah, faktor persekutuan dari 30 dan 75, kita cari yang sama bilangan di sini ya. Nah, bilangan yang sama antara faktor 30 dan faktor 75, yaitu 1, 3, ini ada 3, 5, dan 15. Jadi, faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 30 dan 75, kita pilih dari 4 bilangan ini yang paling besar, yaitu 15. Jadi faktor persekutuan terbesar dari 30 dan 75 adalah 15. Saat kalian masih di sekolah dasar, kalian sudah mengenal istilah kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dan faktor persekutuan terbesar atau FPB. Nah, di kelas 7 ini, kalian akan mempelajari lebih dalam tentang KPK dan FPB beserta aplikasinya dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Contoh seperti berikut ini. Wira, Daus, dan Bayu mempunyai langganan bakso yang sama. Wira membeli bakso setiap 2 hari sekali. Daus membeli bakso setiap 3 hari sekali, sedangkan Bayu setiap 5 hari sekali. Mereka membeli bakso di tempat yang sama. Jika pada hari ini mereka membeli bakso bersama-sama, tentukan setiap berapa hari mereka makan bakso bersama-sama. Pembahasannya sebagai berikut. Untuk memahami konsep kelipatan, kita dapat menemukan solusi untuk permasalahan tersebut. Maksudnya, permasalahan tersebut dapat kita selesaikan dengan menggunakan konsep kelipatan persekutuan. Pola makan bakso antara Wira, Daus, dan Bayu adalah merupakan kelipatan 2, 3, dan 5. Kelipatan 2 sama dengan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan 5 adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan seterusnya. Sehingga kelipatan persekutuan dari 2, 3, dan 5 kita cari yang sama bilangannya di sini ya. Yaitu 30, ini 30, 30, 30. Berikutnya nanti kelipatan 30 yaitu 60, 90, 120, dan seterusnya. Jadi
Vira, Daos, dan Bayu akan makan bakso bersama-sama di tempat yang sama tersebut setelah kelipatan 30, yaitu 30 hari, 60 hari, 90 hari, dan seterusnya. Mari kita lanjut dengan contoh yang kedua. Utusan anggota pramuka dari kelas 7, 8, dan 9 mengikuti kegiatan persami sebanyak 108 orang. Utusan dari kelas 7 sebanyak 30 orang, kelas 8 sebanyak 36 orang, dan dari kelas 9 sebanyak 42 orang. Untuk acara baris berbaris, semua utusan dibagi dalam beberapa kelompok. Tiap kelompok merupakan campuran kelas 7, 8, dan 9. Dengan jumlah anggota tiap kelompoknya adalah sama. A. Berapa sebanyak-banyaknya kelompok yang dapat dibentuk? B. Berapa banyak anggota tiap kelompok? Nah, untuk membahas permasalahan di atas, kalian dapat dengan menggunakan pemahaman konsep faktor persekutuan. Perhatikan berikut ini. Banyak kelompok yang dapat dibuat adalah merupakan faktor dari banyak siswa kelas 7, kelas 8, dan kelas 9, yaitu 30, 36, dan 42. Terlebih dahulu mari kita cari faktornya. Faktor 30 adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Bilangan-bilangan ini merupakan bilangan yang dapat membagi habis 30. Sedangkan faktor dari 36, kita cari bilangan yang bisa menghasilkan perkalian 36 atau yang dapat membagi habis 36, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Sedangkan faktor dari 42 adalah 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, dan 42. Maka faktor persekutuan dari 30, 36, dan 42 adalah kita cari yang sama di antara faktor-faktor tersebut, yaitu 1, 2, 3, 6, dan 6. 6 adalah faktor persekutuan yang terbesar. Jadi, banyak kelompok yang dapat dibuat adalah sesuai dengan banyak faktor persekutuan tersebut, yaitu 1, 2, 3, atau 6 kelompok. Banyak anggota dari tiap kelompok, jika banyak kelompoknya dibuat 2, maka banyak anggota tiap kelompoknya adalah 108 dibagi 2, masing-masing 54 orang. Sedangkan jika banyak kelompoknya yang dibuat adalah 3, maka banyak anggota tiap kelompok adalah 108 dibagi 3, yaitu 36. 36 ini berarti terdiri dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Bagaimana jika kelompoknya yang dibentuk sebanyak 6? Maka banyak anggota tiap kelompok adalah 108 dibagi 6, sama dengan 18 orang. Sekarang, mari kita mengenal tentang bilangan prima, faktor prima, dan faktorisasi prima. Bilangan prima. Apakah itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan bulat positif yang hanya memiliki tepat 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh,
2 merupakan bilangan prima karena 2 hanya habis dibagi 1 dan 2. Jadi 2 hanya mempunyai 2 faktor, yaitu 1 dan 2 atau dirinya sendiri. 5 merupakan bilangan prima karena 5 hanya memiliki 2 faktor atau 2 bilangan yang bisa membagi habis 5, yaitu 1 dan 5. 8 bukan bilangan prima karena 8 habis dibagi 1, 2, 4, dan 8. Jadi di sini 8 mempunyai 4 faktor atau bilangan pembagi habis. Maka 8 bukan bilangan prima. Misalkan A dan B anggota bilangan bulat. Bilangan B disebut faktor prima dari A apabila B merupakan faktor dari A dan B merupakan bilangan prima. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa bilangan yang merupakan bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan seterusnya. Mengapa 1 bukan bilangan prima? Ayo? Ya, 1 bukan bilangan prima karena 1 hanya memiliki 1 faktor pembagi. Mari kita lanjut dengan faktor prima dan faktorisasi prima. Faktor dari 30 adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Bilangan-bilangan ini merupakan bilangan yang dapat membagi habis 30. Maka bilangan ini disebut faktor dari 30. Nah, faktor prima dari 30 berarti kita ambil dari bilangan faktornya 30 yang merupakan bilangan prima. 1 bukan prima, 2 bilangan prima, 3 bilangan prima, 5 bilangan prima, 6 bukan bilangan prima, 10 bukan bilangan prima, 15 bukan bilangan prima, 30 juga bukan bilangan prima. Jadi, faktor prima dari 30 adalah 2, 3, 5. Contoh berikutnya. Faktor dari 100. Kita cari bilangan yang bisa membagi habis 100. 1 kita kalikan 100, maka faktornya 1 dan 100. 2 dengan pasangannya 50, 4 kali 25, 100, 5 kali 20, nilainya 100, 10 kali 10, nilainya 100. Jadi faktor dari 100 adalah 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, dan 100. Sedangkan faktor prima dari 100, kita cari di sini yang merupakan bilangan prima, yaitu 2 dan 5. Jadi faktor prima dari 100 adalah 2 dan 5. Faktor prima suatu bilangan dapat ditentukan dengan menggunakan pohon faktor, seperti contoh berikut ini. Nah, di sini kita akan mencoba mencari faktor prima 30. Caranya bagaimana? Nah, 30 ini kita bagi dengan bilangan-bilangan prima. Bilangan prima yang pertama adalah 2. 30 kita bagi 2. Nah, hasilnya 15. 15 bilangan bukan prima, jadi masih kita bisa sederhanakan. Kita bagi 2, bilangan prima 2 tidak bisa. Maka kita lanjut prima berikutnya, yaitu 3. Kita bagi 3, nilainya sama dengan 5. Di sini sudah menunjukkan angka atau bilangan prima semua.
Maka faktorisasi prima dari 30 atau bentuk perkalian bilangan prima dari 30 adalah 2 kali 3 kali 5. Sedangkan faktor prima dari 30 adalah 2, 3, dan 5. Mari kita lihat contoh berikutnya. 100. Kita bagi dengan bilangan prima yang pertama, yaitu bilangan 2. 100 bagi 2, nilainya 50. 50 masih bisa kita bagi dengan bilangan prima 2. Kita bagi 2, nilainya 25. 25 masih belum bilangan prima, maka kita bagi lagi dengan bilangan prima 2. Tidak bisa, kita bagi prima berikutnya 3, tidak bisa, maka kita bagi dengan bilangan prima yang berikutnya, yaitu 5. 25 kita bagi dengan 5, nilainya 5. Nah, ini menunjukkan semuanya sudah bilangan prima. Maka faktor prima dari 100 adalah 2, 5. 2 dan 5. Macamnya faktor primanya 2 dan 5. Sedangkan faktorisasi dari 100 adalah 2 kali 2 kali 5 kali 5. Atau kalau disederhanakan, 2-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2. 5-nya ada 2, berarti 5 pangkat 2. Jadi faktorisasi prima dari 100 adalah 2 kuadrat kali 5 kuadrat. Nah, kita lanjut contoh yang ketiga. 315. 315 kita bagi dengan bilangan prima 2, tidak bisa. Maka kita bagi prima berikutnya yaitu 3. Nah, kalau dibagi 3, 315 menghasilkan bilangan 105. 105 kita bagi 3. Nah, menghasilkan bilangan 35. 35 kita bagi bilangan prima 3, tidak bisa. Maka kita lanjut dengan prima berikutnya yaitu bilangan 5. 35 dibagi 5 nilainya 7. Di sini 7 sudah bilangan prima. Maka faktor prima dari 315 adalah 3, 5, dan 7. Macamnya bilangan prima di sini. Sedangkan faktorisasi prima dari 315 adalah 3 kali 3 kali 5 kali 7. Atau 3 kuadrat kali 5 kali 7. Menentukan KPK dan EPP dengan menggunakan faktorisasi prima. Contoh, tentukan KPK dan EPP dari bilangan 45, 60, dan 90 dengan faktorisasi prima. Di sini, untuk menentukan faktorisasi prima dari bilangan 45, 60, dan 90, kita gunakan pohon faktor. 45 kita bagi dengan bilangan prima. Bilangan prima yang pertama adalah 2. 45 bilangan ganjil, maka tidak bisa dibagi 2. Kita lanjut dengan prima berikutnya, yaitu 3. 45 bisa dibagi 3, yaitu menghasilkan bilangan 15. 15 bukan prima, maka kita bagi lagi dengan bilangan prima 3, sehingga diperoleh bilangan 5. Sehingga 5 sudah merupakan bilangan prima. Maka faktorisasi prima dari 45 adalah 3 kali 3 kali 5. Perkalian bilangan prima yang membentuk nilai 45 adalah 3 kali 3 kali 5. Atau disederhanakan, di sini 3-nya ada 2, maka 3 pangkat 2 kali 5. Bagaimana dengan 60? 60 bilangan genap, maka dapat kita bagi dengan bilangan prima 2, yaitu nilainya 30. 30 masih bisa dibagi bilangan 2. Nilainya 15. 15 dibagi 2 tidak bisa. Kita lanjut dengan prima berikutnya, yaitu kita bagi 3.
nilainya 5. Nah, ini sudah prima semua. Maka sudah selesai. Faktorisasi prima dari 60 adalah 2 kali 2 kali 3 kali 5. Atau kalau disanakan, ini 2-nya ada 2, maka 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Mari kita lanjut dengan yang 90. 90 bilangan genap, maka dapat kita bagi 2. Jika dibagi 2, menghasilkan nilai 45. 45 tidak bisa dibagi 2, maka kita bagi 3. 45 bagi 3 nilainya 15. 15 kita bagi 3 nilainya 5. Sudah prima semua? Jadi faktorisasi prima dari 90 adalah 2 kali 3 kali 3 kali 5. Atau kalau diseranakan menjadi 2 kali 3 pangkat 2, karena 3-nya ada 2 kali 5. Nah, untuk faktorisasinya sudah selesai semua. Sekarang kita tentukan EPB-nya. Di sini untuk menentukan EPB, cari faktor prima yang sama dari ketiganya. Cari yang sama dengan pangkat yang paling kecil. Di sini yang sama adalah 3. Di sini ada 3 pangkat 2, 3 pangkat 1, 3 pangkat 2. Pangkat yang paling kecil adalah 3. Kita ambil 3. Di ketiganya juga ada bilangan 5. 5, 5, 5. Maka kita ambil bilangan 5. Jadi EPB dari 45, 60, dan 90 adalah 3 kali 5 sama dengan 15. Bagaimana dengan KPK-nya? Untuk menentukan KPK dari 45, 60, dan 90, perhatikan faktorisasi primanya. Di sini kalian pilih segala macam bilangan prima yang ada. Nanti jika ada yang sama, pilih pangkat yang paling besar. Nah, di sini ada bilangan 2. 2 pangkat 2 dan 2. Maka kita ambil yang pangkat 2, yang paling tinggi pangkatnya. Kemudian kita kalikan 3. 3-nya ada 3 pangkat 2, 3 pangkat 1, 3 pangkat 2. Kita ambil yang pangkat paling besar, 3 pangkat 2. Dan kita kalikan faktor prima yang lain, yaitu 5. Sehingga diperoleh 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Nilai dari 2 pangkat 2 adalah 4. 3 pangkat 2 adalah 9. Nah, kita kalikan dengan 5. Jadi 4 kali 9 kali 5. 4 kali 5, 20. Kali 9, 180. Jadi KPK dari 45, 60, dan 90 adalah 180. Perhatikan contoh yang kedua. Di sini kita akan membahas penerapan KPK dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Yana berenang di kolam Tirtasari setiap 6 hari sekali. Sedangkan Tina berenang di kolam yang sama, Tirtasari, setiap 8 hari sekali. Pada hari Sabtu, mereka berenang bersama-sama di kolam tersebut. Setelah beberapa harikah, mereka akan berenang bersama-sama lagi di kolam Tirtasari tersebut. Hari apakah itu? Nah, untuk menyelesaikan permasalahan di atas, kalian bisa menggunakan dengan KPK untuk menyelesaikannya. Yaitu terlebih dahulu kalian cari KPK dari 6 dan 8. Faktor prima dari 6 atau perkalian menghasilkan 6 dari bilangan prima adalah 2 kali 3. Sedangkan faktor prima dari 8 adalah 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 3. KPK dari 6 dan 8
kita cari semua faktornya di sini, macamnya itu 2 dan 3. Sedangkan 2 kita ambil pangkat yang tertinggi, yaitu 2 pangkat 3. Jadi KPK dari 6 dan 8 adalah 2 pangkat 3 kali 3. 2 pangkat 3, 8 kali 3, 24. Jadi KPK 6 dan 8 adalah 24. Jadi, Yana dan Tina akan berenang bersama-sama lagi setelah 24 hari. Nah, dalam satu minggu terdapat 7 hari. Untuk menentukan hari apakah itu, maka 24 kita bagi banyak hari dalam satu minggu, yaitu 7. Maka 24 jika dibagi 7 sama dengan 3, sisa 3. Sisanya ini kita hitung dari awal mereka berenang, yaitu hari Sabtu. Maka mereka akan berenang bersama-sama lagi pada hari ketiga setelah hari Sabtu, yaitu hari Selasa. Mari kita lanjut dengan contoh yang ketiga. Bu Maya memiliki 36 buah kue donat, 48 buah jeruk, dan 60 bungkus coklat. Makanan tersebut akan dibagikan kepada sejumlah anak. Dengan setiap anak menerima makanan dengan jumlah yang sama untuk setiap jenis makanan tersebut. A. Berapakah maksimal anak yang dapat menerima ketiga jenis makanan tersebut? B. Berapakah banyak jenis makanan yang diterima setiap anak? Nah, untuk pembahasan masalah tersebut, kita akan menggunakan EPB dari 36, 48, dan 60. 36 banyak kue donatnya, 48 banyak buah jeruknya, dan 60 banyak coklatnya. Kita cari melalui menggunakan faktorisasi prima. Faktorisasi prima 36 adalah 2 kali 2 kali 3 kali 3. Dari mana ini asalnya? Kalian bisa menggunakan pohon faktor. Sehingga diperoleh 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Faktorisasi prima dari 48 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3. 2-nya ada 4, berarti 2 pangkat 4 kali 3. Dan faktorisasi prima dari 60 adalah 2 kali 2 kali 3 kali 5. Atau 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Ini kalian bisa mencarinya dengan menggunakan pohon faktor. Nah, faktor persekutuan terbesar atau EPB dari 36, 48, dan 60, pilih dari ketiga faktor di sini yang sama di ketiga-tiganya, yang ada di ketiga-tiganya, yaitu 2. Di sini ada 2 semuanya. 3 juga ada semuanya. 5 hanya ada di 60. Jadi, yang kita gunakan adalah yang sama, yang ada di ketiga-tiganya. 2, ada yang menggunakan pangkat 2, pangkat 4, 2 pangkat 2. Nah, kita pilih pangkat yang paling kecil, yaitu 2 pangkat 2. Sedangkan 3, di sini ada 3 pangkat 2, 3 pangkat 1, 3 pangkat 1. Kita pilih pangkat yang paling kecil, maka 3. Jadi EPB dari 36, 48, dan 60 adalah 2 pangkat 2 kali 3. 2 pangkat 2 nilainya 4 kali 3. Sama dengan 12. Nah, jadi banyak anak yang dapat menerima ketiga jenis makanan tersebut, maksimal 12 anak. Jika kue tersebut dibagikan kepada 12 anak, maka banyak kue donat yang diterima masing-masing anak adalah jumlah kue donat dibagi 12 anak, yaitu 36 dibagi 12 sama dengan 3 buah donat. Sedangkan banyak jeruk yang diterima masing-masing,
yaitu banyak jeruk 48, kita bagi dengan banyak anaknya 12, sama dengan 4 buah. Jadi jeruk yang diterima masing-masing anak 4 buah. Sedangkan banyak coklat yang diterima masing-masing anak adalah banyaknya coklat 60 dibagi banyaknya anak 12, sama dengan 5 buah. Jadi banyak coklat yang diterima masing-masing anak adalah 5 buah. Nah, dari 12 anak itu kesimpulannya masing-masing menerima 3 buah donat, 4 buah jeruk, dan 5 buah coklat. Demikian penjelajahan kali ini. Sampai jumpa pada penjelajahan berikutnya. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.